Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, berikut adalah salah satu perang yang dialami oleh Rasulullah SAW dan umat muslim pada bulan Ramadan. Perang ini merupakan perang besar pertama yang dialami umat Islam. Selain itu juga dinukil dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam bahwa dalam perang ini ada campur tangan dari malaikat yang terjun langsung dalam medan perang, seperti juga dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 124-129. Berikut kisah lengkapnya. Pada 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya keluar dari Madinah. Beliau menugaskan Amru bin Ummi Maktum untuk mengimami sholat bersama masyarakat dan Abu Lubabah untuk mengurusi urusan pemerintah di Madinah. Beliau kemudian menyerahkan bendera Al-Liwa kepada Mus'ab bin Umair, sedangkan di hadapannya terdapat 2 panji atau aroyah yang keduanya berwarna hitam. Salah satunya dipegang Ali bin Abi Thalib dan satunya lagi dipegang oleh sebagian kaum Ansor. Dikutip dalam buku Daulah Islamiyah bahwa rombongan tersebut berjumlah 305 orang, ditambah 70 orang berkendaraan unta yang ditunggangi secara bergiliran, sebab tidak satu pun unta-unta itu yang dikhususkan kepada salah seorang saja di antara mereka. Beliau juga menetapkan pasukan-pasukan pengintai yang selalu berada di sisi Rasulullah SAW dan selalu berada di samping jalan yang akan dilaluinya, agar musuh tidak dapat dengan tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika mendekati Badar, Rasulullah SAW mengutus Basbas bin Amru dan Adi bin Abi Az-Zaghba ke Badar guna mengintai tempat tersebut sebelum beliau sampai ke sana. Mereka berangkat dengan target operasi kapilah Abu Sufyan hingga mereka tiba di lembah yang bernama Zafiran. Mereka berhenti dan menerima kabar bahwa kaum Quraisy telah keluar dari Mekah dengan kekuatan besar untuk menyerang kaum muslim. Lalu bentuk permasalahan mengalami perubahan, tidak lagi mengenai kafilah Abu Sufyan, namun fokus kepada kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bermusyawarah kepada para sahabat mengenai hal tersebut dan mengetahui sejauh mana mereka akan berkorban. Setelah Rasulullah yakin dengan kesiapan kaum muslim dan kaum Ansor untuk menolong Rasulullah, pasukan pun berangkat. Tepat di pagi hari, Jumat 17 Ramadan, mereka bergerak sehingga satu sama lain saling mendekat. Kaum musyrikin memobilisir pasukan mereka dan Rasulullah memobilisir pasukan kaum muslim. Rasulullah SAW menginstruksikan kepada pasukannya agar tidak membunuh orang yang diduga bahwa orang tersebut dibiarkan oleh Rasulullah SAW tetap tinggal di Makkah sebagai informan yang memata-matai musuh. Juga Rasulullah memerintahkan agar tidak mengumumkan bahwa mereka akan menyerang kaum musyrikin sehingga ada perintah untuk itu. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke tendanya sebagai sentral kepemimpinannya dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau melihat jumlah kaum musyrikin sangat banyak, Rasulullah SAW memasuki tenda dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW mulai berdoa memohon kemenangan kepada Allah yang telah dijanjikan kepadanya. Ya Allah, jika hari ini kelompok yang kecil ini Engkau binasakan, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Bahkan mata beliau mulai meneteskan air mata dengan doanya itu, sehingga Abu Bakar sangat terharu melihatnya. Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, sudah cukup engkau memohon kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah pasti memberikan apa yang telah dijanjikan kepadamu." Saat itu di tengah-tengah barisan kaum musyrikin tampil ke depan Utbah bin Rabi'ah dengan didampingi oleh saudaranya Saibah dan putranya Walid bin Utbah. Sehingga ketika kedua kelompok itu sudah berhadapan, Utbah menantang untuk bertanding. Maka 3 pemuda dari kaum Ansor, yaitu Auf dan Muawaz, keduanya adalah putra Harits dan Abdullah bin Rawahah. Namun Urbah menolak bertanding dengan mereka. Kemudian ia memanggil
"Wahai Muhammad, suruh untuk bertanding dengan kami orang-orang yang sebanding dengan kami dari kaum kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ubaidah bin Harith, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk menghadapinya. Akhirnya ketiga orang dari kaum musyrikin itu terbunuh di tangan 3 orang dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu orang-orang saling merapat sehingga perang pun berlangsung dengan sengitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di dalam tenda benar-benar berdebar. Lalu beliau bangkit dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sampaikan kabar gembira ini bahwa pertolongan Allah telah tiba. Ini Jibril sedang memegang tali kekang kuda yang ditungganginya berada di antara debu-debu." Seorang ulama menyebutkan bahwa malaikat tidak turut berperang secara langsung selain pada perang Badar. Namun, di selain perang Badar, peran malaikat hanya memberi backing dan support kepada para kaum muslim, tidak turut langsung dalam peperangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tenda, keluar menuju barisan kaum muslimin, hingga ketika beliau sudah berada di tengah-tengah mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam kekuasaannya, siapapun orang yang hari ini berperang melawan mereka kaum musyrikin, lalu dia terbunuh dengan sabar dan ikhlas karena Allah semata, maju terus pantang mundur, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga." Umar bin Al-Human yang di tangannya saat itu banyak kurma yang sedang dimakannya berkata, bah, ternyata tidak ada yang bisa menghilangkan penghalang antara aku dan surga, kecuali aku terbunuh oleh mereka kaum musyrikin. Kemudian ia membuang kurma-kurma dari tangannya dan segera mengambil pedangnya. Lalu dengan gagah berani ia memerangi kaum musyrikin hingga akhirnya ia terbunuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam penuh kerikil. Lalu kerikil itu beliau arahkan kepada kaum kafir Quraisy dengan berkata, "Hancurkan mereka." Beliau meniupkannya kepada mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan para sahabatnya. Beliau berkata, "Serbu!" sehingga terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Kaum muslim mendapat kemenangan dalam perang ini dengan izin Allah, dengan mengirimkan ribuan malaikat. Seperti yang telah diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 124 sampai 129. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.